warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah sehat. Gimana suara saya? Aman bang, keren, Kencang? kencang. Iya, Suara saya alhamdulillah. gimana suara saya? Saya sudah nggak mendem lagi kan ya? Udah bagus. Kan biasa kalau di awal-awal selalu untuk kalau teman komen suaranya host nggak kedengaran, mendem. Sekarang udah keren dong ya? Iya, alhamdulillah. Oh ya, kita sapa juga teman-teman kita yang ada di YouTube ya, Zulkifli M Abbas, assalamualaikum. Oh, Zulkifli M Abbas official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat yang ada di YouTube. Bang Zul nggak Oke, apa ku bilang? Pendeta Simbolong yang tadi janji jam 11, jam 10 katanya. Apa sudah ada monitor sahabat-sahabat Laskar Api di bawah terkait dengan pendeta F Simbolong? Apakah sudah mengudara di Komal yang lain atau gimana? Karena beliau tadi janji gitu. Host noise? Tadi nggak ada aman. Coba abah mute dulu. Bang Zuma ya yang noise. Iya, abah noise dikit abah. Aman kan? Dikit-dikit itu kayak yang lagi ngecas ya. Kalau gini gimana? Ah, ini aman abah. Ini nggak ada noise. Aman ya. Oke, buat teman-teman yang mau naik Kristen diutamakan, teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Tadi ada Najma atau Najwa itu yang mau naik dari media. Udah kirim permintaan, tapi pada saat Bang Zuma sudah naik dia turun ya. Apa sih, lebih. Noise dikit lagi ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan Waalaikumsalam warahmatullahi Harganteng. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kita cari ini deh, tunggu pendeta Simbolon itu. Janji jam 10 katanya. Dia mau diskusi sama kita. nah, mana Iya. dia belum nongol-nongol? Janjinya sih mau ini, mau tanya jawab. Kita tunggu atau dimonitor di mana gitu. Eli lama sekali. Di blokir juga nggak ada tadi, di Bunda blokir saya dari sana. Abah noise dikit keras katanya. Ya. Nah itu aman. Kan saya aman kan? Oke. 1 2 tes mic. Cek. Aman ya? Aman. 1 2 tes. Cek mic. Aman, cakap, bersih. Oke. Ya, buat Oten yang mau naik silakan. 1 2 tes mic. Buat OTN yang mau naik silakan. Kalau memang nggak mau, masih malu-malu mau naik atau nggak bisa kirim permintaan buat naik, komen aja di bawah. Ntar aku langsung naikin. Makasih Paduka. Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu Paduka. Langsung ditembak Paduka ini. Ampun, nyerah saya. Masya Allah, makasih dek. Subhanallah. Jangan lupa ngopi Paduka. Kita sampai subuh nih. Jangan Laskar lupa juga. palu basah. Oh, palu basah. Laskar Api juga jangan lupa ngopi ya guys.
Hari ini kita bantu teman-teman Kristen bersyahadat sampai 10 orang. Iya, termasuk kesimbolon ya kalau dia datang. Iya, itu VT saya rata-rata semua itu sudah di banned, tapi saya aju banding ulang masih kembali lagi. Kan VT saya buat VT itu yang teman-teman yang bersyahadat tuh, jadi banyak oten-oten yang kepanasan. Dilaporin lah sama mereka ujaran kebencian katanya. Orang bersyahadat kok ujaran kebencian? Gimana ceritanya? Mereka kepanasan. Tapi saya ajukan banding, alhamdulillah VT-nya kembali lagi. Ya buat teman Oten yang mau naik silakan komen ya guys. Saya matikan kamera dulu. Temanya tadi roll. Temanya apa ini, Bang? Terserah temanya apa aja. Menunggu pendeta Simbolon. Bang Handi di mana beliau sama Ahisugi? Tadi Ustadz Sugi di Bunda Blokir, cuman udah nggak ada lagi kemana. Pada jalan-jalan kayaknya. Selesai juga. Tadi. Itu dia, belum lihat aku. Gurunda, tadi gimana mengenai info tadi? Cukup nanti aja gitu ya. Sudah tadi telepon dengan salah satu ulama kita. Terkait dengan PL. Ya. Iya, insya Allah. Saya minta Dinda Ariesto untuk mengatur segala sesuatunya. Kalau sudah selesai, kita tinggal transfer dananya. Jadi kita juga pakai Dinda Ali, Bang Ali, untuk penyerahan dana untuk PL dari netizen dan Laskar Api. Dari netizen yang ada, baik itu yang ada di channel Zulkifli Mambas dan juga Alip ya apa nama channelnya, Dek? Al-Alip Channel. Al-Alip Channel. Ya, tolong sahabat-sahabat semua ya, di subscribe channel Al-Alip Channel, channel dari Ketua API ya, supaya kemudian kita dukung semua kendaraan yang digunakan ya, wadah yang dipakai untuk penyiaran materi-materi debat apologet Islam Indonesia, termasuk channel Al-Alif Channel, untuk segera di subscribe dan juga di share, di like, agar supaya banyak orang yang mendengarkan materi-materi yang dijadikan sebagai bahan diskusi. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, Gurunda, Masya Allah, terima kasih, jazakallah. Ini kebetulan juga lagi ada undangan kajian di salah satu Zoom bareng Ustadz Ali juga. Kebetulan habis membahas tentang eskatologi dan bagaimana peduli Palestina, kan beliau juga salah satu di Yayasan Peduli Kemanusiaan ya, Peduli Al-Aqsa itu. Iya. Masih menggalang dana juga. Nanti kan kita dari apa yang kemarin kita kumpulkan, kan sebagian disalurkan melalui sebuah yayasan yang salah satunya adalah Ustadz Ali ya, yang iya, beliau adalah Ali, namanya Peduli Al-Aqsa itu. Iya betul, Ustadz Ali kita kasih 100 juta deh. Masya Allah. Kalau yang Masya Allah. melalui Rumah Sakit Indonesia yang ada di PL itu di atas 200 juta. Masya Allah. Masya Allah, barakallah untuk para jemaah kaum muslimin yang sudah menyumbangkan, dan alhamdulillah Gurunda mendapat satu amanah dan kepercayaan dari API ini ya, Yayasan API ini, para umat mutasodikin yang mempercayakan kepada API ini, dan tentu ini adalah suatu amanah dan kita akan salurkan kepada sesuai dengan tujuan kita di awal gitu kan, kepada saudara kita yang sedang dilanda musibah
Di antaranya kita melalui dua tadi ya. Satu melalui yayasan yang dibina salah satunya dari Ustadz Ali, Peduli Al-Aqsa, dan ini juga kita tadi habis ngobrol, dan salah satunya juga yang terhubung yang resmi juga ada di sana ya. Iya, Syekh Arif. Begitu Gurunda. Betul. Nanti langsung Betul, disiarkan dari sana. Kemudian kita minta kepada teman-teman sahabat-sahabat yang ada di PL sana untuk kemudian memasang spanduk API dan MMCI. Seperti itu deh. Masya Allah. Nanti ada live report ya, langsung dari sana terhubung. Insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini salah satu kerja nyata dari Yayasan API Peduli saudara-saudara kita ya, yang sedang mengalami musibah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih guru. Sudah selesai kah Bunda ini? Udah kabur. Orang tadi lagi semangat di sana makanya aku tak tinggalin. Ada banyak Allahu oten di sana, Akbar. banyak oten. Kabur Udah guru. punah Kabur. tadi. Ya, apa Akhi Sugi, ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. diturunkan host, kayaknya bodong, nggak ada suaranya. Akhi Sugi. Bodong ini. Siap. Ada. Siap. Saya turun siap. Aduh kak, barakallah. Abah, Bang Zuma, ini belum Iya. ada oten. Siap. Gimana kalau kita naikin dulu teman muslim? Mungkin kita naikin teman muslim hanya 5 orang saja ya. Bentar. Iya, lanjut Bang Handi nelpon. Ada yang noise, Pak Din noise kayak. Nice. Iya Pak Din. Oh yaudah saya coba apa? Nggak usah pakai sound card deh. Mana? Aman Pak Din. Apa ya kadang noise kadang enggak. Apa ini sebabnya nih? Mungkin lagi sambil dicas enggak Pak Din? Enggak ada yang dicas. Sound cardnya pun enggak dicas. Baiklah sambil Oke lanjut. Ya baik. Sambil menunggu teman-teman Kristen yang mau naik, ini saya naikkan teman-teman Muslim dulu ya, maksimal ya 5 orang lah ya. Iya, Dan- silakan. Dan teman-teman yang belum pernah naik mungkin Baik, kalau saya naikkan. silakan. Nah ini juga ada teman kita, ini kayaknya sudah teman lama kita ini, tapi nggak apa-apa lah kita naikin. Nah ini. Itu baru naik tuh. Pertama kali naik itu di sini Bang Andi. Hai orang-orang yang beriman dan Hai. tidak beruman, bukan orang. Tidak hai. Oh, Tidak boleh hai. juga tuh. Tidak hai juga. Hai adikku Sadli, kenapa Ya. aku telepon kau nggak angkat? Oh maaf Kakanda, handphone saya sambil saya cas Kakanda di. Oh, oke kalau begitu. Siap. Mohon maaf sebelumnya. Sekarang begini, kita masuk ke topik. Ada Pak Andre dulu, disambut dulu. Disambut. Disambit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andre Siregar. Silakan Ya. buka mic-nya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Noise Pak Andre. Kirain Oten. Bang Regar. Belum ada oten Pak deh. Alhamdulillah sekarang marga Siregar banyak muslim bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Berkat Gurunda Zuma ini. Alhamdulillah. Waduh. Dan kawan-kawan. Iya, makasih Bang. Nggak apa-apa. Kalau dia bilang berkat Gurunda Juma, ya saya kan gurunya Juma. Jadi gurunya lebih pintar dong. Gimana sih? Perwakilannya ya, betul. Iya, udah diwakili oleh murid, nggak apa-apa. Masya Kan Allah. Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Yang penting jangan bilang berkat Bang Andi aja. Itu cari perkara itu. Ya itu Bilang Bang Andi. nyari perkara. Kalau Bang Juma udah disebut namanya kan itu sudah terwakili sebenarnya. Kenapa? Waktu SD saya yang sekolahin dia. Wih, Nah, sampai suruh ngaji, kalau dia nggak pergi ngaji, saya gebuk betisnya gitu loh. Nah, gitu. Iya gak Pak De? Iya betul. Bang Andre ada yang ingin disampaikan Bang. Jadi untuk teman muslim saya berikan waktu hanya 2 menit.
Bang Andre. Udah banyak sih bang yang mau disampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam keadaan Nah, beriman. itu dia. Mantap, mantap, mantap. Ya, itu doa yang paling penting untuk kita, Bang. Karena kita tanpa netizen bukan apa-apa, Bang. Kita besar karena dukungan dari para netizen begitu, Bang. Tapi hati-hati Bang menyebut istiqomah pakai huruf K. Harus pakai huruf Q gitu ya, istiqomah. Kalau istiqomah bahaya Bang. Itu singkatannya istri 3 dikontrakin rumah. Bahaya loh Bang. Jangan. Astagfirullah. Makanya Semangat hati-hati. terus. Tuan-tuan Hati-hati guruku semua. Oke Bang. Hati-hati terima penyebutannya kasih, ya Bang, istiqomah ya. Istri koma. Siap Ustaz. Baiklah, ini akan saya naikkan. Nah, buat teman-teman yang di bawah dan teman-teman yang ada di sini yang nonton 2000 orang yang bertanya tentang bagaimana pendaftaran sebagai anggota API, kemudian bagaimana kenapa saya belum terdaftar, belum ada jawaban dari API, teman-teman bisa tanyakan langsung juga kepada Bang Agung ini. Bang Agung saya naikkan. Teman-teman bisa chat atau DM Bang Agung. Oke, kalau gitu saya bantu sampaikan lagi ya. Buat saudara-saudaraku seiman, Mas Agungnya datang. Lanjut. Apa saya Assalamualaikum, ganti Bang tadi ya? Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jelaskan. Mohon izin, ini noise nggak suaranya ya? Cek. Enggak, bagus. Aman. Oh, oke. Mohon izin Bang Juma dan yang lainnya mungkin minta waktu sedikit nih terkait untuk saya sebagai divisi sosmed dan digital. Mungkin banyak yang bertanya akan terkait pendaftaran ya. Bukan begitu, host? Enggak begitu. Iya. Iya. Jadi langsung saja. Jadi untuk para laskar API yang di bawah maupun netizen-netizen yang belum mendaftarkan diri, silahkan mendaftarkan diri. Ada di linknya mana ya? Di host ada nggak ya host? Untuk di host belum ada Bang. Bisa langsung di link Oke. akunnya API upload. Di akun saya Oke. ada. Nah, Di di Pak Din officialnya di ada. akunnya Pak Alif juga ada. Jadi kalau untuk lebih gampang ya, untuk netizen yang belum mendaftarkan diri, itu bisa di website, cari di Chrome, di Google, ataupun di link-link manapun. Cuma di saat mengetik linknya itu tulis saja apologetislamindonesia.org. Itu bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau bahasa terkenal itu apologetislamindonesia.org. Lanjut, apabila sudah masuk ke website tersebut, silakan isi biodata. Nama, nomor KTP dan segala macam di situ. Dan yang terutama untuk foto KTP. Saya minta untuk pendaftar jangan selfie ya. Saya mohon nih, jangan selfie. Halo, cek. Nanti dia namanya selfie gimana? Maksud saya gini, jadi untuk foto jangan selfie. Kalau perlu selfie sama KTP tidak apa-apa, tapi jangan selfie tanpa KTP. Saya pastikan itu tidak akan terverifikasi oleh saya. Jadi kalau saya harap foto KTP, kalau perlu foto selfie. Apabila sudah mendaftarkan diri, harap menunggu terverifikasi. Nanti ada dari tim kami yang akan mengirimkan email balik. Apabila sudah 1 kali daftar, namun dalam 3 hari tidak mendapatkan verifikasi email, saya arahkan untuk langsung mendaftarkan, kirim email langsung ya, email langsung ke apii.pendaftaran@gmail.com. Ya, apabila 3 hari ya tidak mendapatkan verifikasi email dari API, kirim langsung email ke apii.pendaftaran@gmail.com. Lanjut, pastikan email aktif.
dalam pengetikan pendaftaran email jangan salah ya. Satu huruf saja salah, pasti akan gagal. Satu huruf itu banyak kendala yang saya terima dari sekian ribu ini, banyak yang gagal. Jadi mohon untuk pengetikan email dicek kembali sebelum mendaftarkan. Dan juga email Anda, email para netizen semua tidak full tapi masih mampu menerima email, karena kendala yang saya hadapi ini banyak yang gagal karena email full, karena email salah. Dalam contoh, nama sudah benar depannya misalkan nama Agung Ganteng @yahoo.coid. Nah, itu salah, bakal gagal. Jadi kalau emang .co.id ya tulis .co.id dan .co.id. Nah, nggak ada titiknya, itu akan gagal. Lanjut lagi. Mohon maaf. Huruf kecil ya, Bang Agung, huruf kecil ya. Nggak ngaruh, Bu. Nggak ngaruh, Bu orang Bunda Rama. Untuk email tidak ngaruh. Apologet.org gitu. Ya, betul. Oh, jadi ini ya, ini yang ku share ya teman-teman di bawah nih ya. Ini itu linknya. Mungkin hostnya nanti dikira ini lagi ya. .org. Nah, lanjut. Ya. Nah, yang sering saya hadapi itu hanya ini ya, untuk foto jangan selfie, dan email jangan salah, pastikan aktif, dan inboxnya tidak full, supaya tim kami pun mengirim email kembalinya lancar dan cepat mendapat kembali eKTP-nya. Mohon maaf, eKTA. Jadi di data di kami ini untuk KTA tuh sudah mencapai di angka 1070. Itu yang sudah mendapat KTA. Jadi mohon dicek untuk yang sudah mendaftarkan diri, mohon dicek itu email secara berkala dicek, yang menunggu KTA saya mana. Nah, mohon dicek emailnya. Dan apabila sudah mendaftar udah 3 hari atau mungkin udah seminggu nggak ada verifikasi, langsung email saja ke apii.pendaftaran@gmail.com. Nanti akan ada review dari tim kami yang akan membalas email tersebut kalau emang 3 hari tidak mendapat. Lain-lain sementara itu dulu. Mungkin dari siapa, Bunda Rama, atau menanyakan, silakan. Mumpung saya minta waktu sebentar ini ya, mumpung masih ada waktu dan juga penonton yang lumayan banyak. Dari kemarin saya ingin ini sebenarnya host pengen menyampaikan ini, cuma menunggu momen, takutnya apalagi Bang Juma sedang berdebat kan. Oke Bang, keterangannya juga kalau udah mendaftar berapa hari ditunggu verifikasinya Bang? Berapa hari? Nah, itu tadi yang saya katakan tadi. Apabila sudah mendaftar di hari ini, nah 3 hari tidak mendapat verifikasi, langsung email langsung ke API ya. Saya ulangi, emailnya apii.pendaftaran@gmail.com. Kirim langsung ke situ, kirim foto KTP dan selfie-nya. Nanti akan dapat respon untuk mendapatkan link untuk bergabung di grup kami, di grup API ini. Itu yang selainnya, saya sih penekanan saya untuk netizen semua, untuk email, saya harapkan untuk email tidak salah mengetik ya. Kalau emang ABCD ya ABCD. Gimana? Emailnya tadi apii.pendaftaran @gmail.com ya. Ya betul. Apabila sudah 3 hari tidak mendapat verifikasi ya. Kalau yang mau mendaftarkan lewat website juga bisa di apologetislam.indonesia.org. Itu websitenya yang ingin mendaftarkan diri. Ada lagi pertanyaan, Bunda Rama? Pak Desugi? Ditunggu. Jadi tidak terbatas ya, semua bisa mendaftar ya teman-teman. Ya, mau yang di Indonesia, mau yang di luar Indonesia pun bisa. Dan saya minta KTP-nya tuh yang penting ada keterangan kolom agama ya. Itu yang paling terpenting. Nggak, saya jamin, saya pastikan untuk data-data aman. Saya bisa pastikan insya Allah
data akan aman, tidak akan disebarluaskan. Saya tanggung jawab dan juga para pembina juga memantau, dan apalagi Pak Ketum memantau saya langsung. Benar nggak Pak Ketum? Siap. Dan Pak Dipsos Med, susah kali nyebutnya aku. Ada pertanyaan Divisi dari Sos. netizen. Ya, gimana? Itu keuntungannya gabung API itu apa? Kalau itu bukan, mungkin lebih pantasnya Bang Juma. Manfaatnya. Jelas. Kalau yang PNS boleh bisa. Apapun pekerjaannya, saya oh ya, benar kata host. Apapun pekerjaannya itu bisa untuk bergabung. Dan ini banyak yang menanyakan, saya belum bisa berdebat, saya tidak bisa berdebat. Jadi begini, saya sedikit menjelaskan. Untuk bergabung di API ini tidak harus pintar debat, pintar apa ataupun segala, tidak. Kita di sini semua belajar, tidak ada yang merasa pintar, tidak ada yang merasa paling ini, tidak, tapi kita semua belajar. Gimana, Os? Nanya Bang, ada yang nanya batasan umur berapa? Batasan umur. Tidak ada batasan, yang penting punya KTP. Oke, berarti minimal 17 tahun ya kalau Ya, nah, Kalau sudah jompo, betul sekali. jompo, sudah jompo tuh. Ya, kalau Bisa jompo ya? mungkin didampingin sama anaknya atau apanya, supaya kan kadang-kadang ada yang gaptek, mohon maaf nih ya. Ada aja. Ada lagi pertanyaan, saya sambil baca di bawah, mungkin ada yang sudah seminggu atau 3 hari tidak dapat verifikasi. Yang sudah dapat Ada yang verifikasi nanya, Bang, untuk bergabung. Gratis katanya, gratis. Ini Sonia Sanusi, Betul. gratis. Pendaftaran gratis, free dan aman pokoknya. Tidak ada sama sekali ini. Bahkan mungkin yang sudah bergabung di grup, kita sering kopdaran, kita sering ngopi-ngopi gitu kan, mungkin yang di area Jabodetabek ya. Tidak ada kita untuk meminta sesuatu. Untuk pendaftar pertama dapat pulsa 5.000 dari saya. Pendaftar pertama gimana Pak De? Ini udah 2.100 Oh, iya. lebih kok. Makanya itu. Itu ini jadi pertanyaan manfaatnya ya dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia ini. Mungkin izin bantu menambahkan. Karena ada Silakan. beberapa keterangan, bahkan ada salah satu merujuk kepada asar ya, kalimah dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, dan beberapa ulama menyebutkan kurang lebih redaksinya bahwa la Islam illa bil quwwah wala quwwata illa bil jamaah wala jama'ata illa bil umar wala umar illa bil ta'ah gitu. Jadi Islam itu tidak akan berdiri tegak kecuali dengan caranya berjamaah. Bahkan perintahnya di dalam Al-Quran itu ada wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kan gitu. Islam itu akan berdiri kalau kita itu berjamaah, bersatu. Dan berjamaah itu tidak akan terdiri kalau tidak ada pemimpinnya. Dan pemimpin itu juga tidak akan bisa ada kalau tidak ditaatinya. Jadi makanya semua itu berkaitan bahwa Islam itu hadir, terutama kita akan terfokus nanti poinnya persatuan dalam hal bagaimana dunia sesuai dengan nama yayasan kita Apologet Islam Indonesia, di mana di situ adalah kita juga merujuk kepada surah Ali Imran ayat 110 bahwa kita ini adalah sebaik-baiknya ummah yang dilahirkan, yang dikeluarkan di tengah manusia, yang mengajak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kan gitu. Nah, agar kita bersatu dalam hal bagaimana kita menghadapi kaum kufar, bagaimana perdebatan membantah para syubhat dan fitnah, hujatan kepada Rasulullah, kepada Allah dan seterusnya, juga kepada kaum muslimin, maka kita berdiri yayasan ini. Kita saling tolong menolong, kita saling bahu membahu. Untuk gabung seperti ini tidak harus jadi debater. Kita sama-sama bersama saling dukung, saling bahu-membahu. Karena ketika Gurunda sudah ada, Gurunda fokus dengan cara bagaimana beliau melawan hujah-hujah mereka, kan gitu. Yang punya komal dengan komalnya, yang typing dengan typingannya, kan gitu. Di situ kita bersatu semua,
di bawah bendera tentu la ilaha illallah. Tujuan kita adalah dakwah dengan jempol kita, dengan lisan kita, dengan kekuatan kita, semuanya gitu, kita sama-sama. Nah, inilah yayasan ini tujuannya demikian, karena memang berdiri kita membahas dan menjawab subhat-subhat yang ada gitu ya. Dan ini resmi dilindungi secara hukum, dan insya Allah kita juga tidak keluar dari kaidah agama. Itu salah satu poinnya. Terima kasih. Aduh, baru mau kusapa malah. Iya, Ya, dia sabar, udah Mbak, di mute, masih juga noise dia. Nggak dia menghargai orang sengaja itu. Benar, tidak mengerti. Jadi berarti memang tidak ingin berdiskusi kayaknya. Kalau dia ingin berdiskusi, seharusnya dia sabar menunggu. Terima kasih Ustadz Ali. Mungkin Ya, itu demikian itu yang penyampaian saya sebagai divisi sosial media mewakili Komandan IBS. Ya, nggak jauh-jauh dari situ, saya ucapkan terima kasih untuk host dan semua. Sekali sedikit penutup dari kata dari saya untuk para netizen dan juga para laskar API. Yang untuk laskar API yang sudah terdaftar, bantu semua untuk verifikasi dan segalanya, mungkin sudah paham. Dan untuk netizen yang ingin mendaftarkan, tidak usah ragu untuk mendaftarkan diri, tidak usah takut. Datanya terbongkar ataupun tersebar luas, tidak akan. Insya Allah kami akan menjaga dengan baik. Demikian para gurunda, para ustadz, para ustazah, dan juga para senior abang-abangku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini Bang Nandar, ada suaranya atau akun palsu? Alhamdulillah, ini asli ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya kangen banget ya, sudah lama tidak pernah mendengar suaranya. Saya kesini tuh karena kangen saja. Jadi teringat waktu di Makassar gitu kan. Saya kangen gitu kan, karena memang sekarang metode saya dirubah. Jadi saya live sendiri, open sendiri, jadi one by one. Jadi tapi kok kangen gitu kan, pengen denger Bang Juma gitu kan, pengen denger Ustaz Sugi, pengen berbicara, jadi saya kesini. Mohon maaf ya teman-teman, nanti kalau ada open nggak apa-apa saya diturunkan. Padahal baru-baru kemarin kita buat bom-bom kabur. Iya, kangen saya. Makanya kok kangen gitu, ada kerinduan gitu ya. Udah Ustaz Sugi nggak pernah lihat. Bang Handi ya kan, Ustaz Alif, kok kangen gitu, makanya saya kesini. Mohon maaf ya Gurunda ya, mengganggu, silakan dilanjut. Kok mengganggu pula? Aku Siap, juga Bang. Terima kangen. kasih Bang. Ya ini tadi ada open nih. Tadi nih Bang Fadli cuma video-video doang nih waktu di Makassar nih. Nggak pernah ngobrol kita. Terima kasih, silakan. Bang Pemino, silakan dibuka mic-nya. Islam atau Kristen? Kristen ya? Selamat malam. Iya, malam Mbak. Selamat malam. Iya. Saya Kristen. Baik. Sebelumnya saya ada sedikit pertanyaan untuk Bang Zuma, tapi saya izin untuk sedikit bercerita dulu, boleh ya? Iya, silakan Mbak. Iya. Jadi semalam itu saya juga sudah sedikit mengikuti ceritanya Mbak Jenny. Nah, kebetulan dari cerita Mbak Jenny itu saya juga memiliki kemiripan dengan beliau. Nah, dari sini saya sendiri ingin belajar dan ingin tahu banyak tentang agama Islam. Nah, kebetulan saya di sini sedang menjalin hubungan dengan laki-laki yang beragama Islam. Seperti itu. Nah, mungkin masuk ke pertanyaannya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau misal di sini nanti ada salah kata. Tetapi di sini tujuan saya hanya ingin belajar dan ingin tahu tentang agama Islam. Jadi ada hal yang mengganggu pikiran saya selama ini. Ya sebetulnya saya sendiri itu sudah tahu Islam dari pacar saya. Saya sudah sering dikasih tahu tentang cerita-cerita bagaimana awalnya Islam itu terjadi ataupun tentang orang Islam itu seperti ini. Saya sebenarnya sudah dikasih tahu. Namun dari sini saya agak sedikit tergelitik. Saya ingin tahu banyak tentang Islam dan ada hal yang ingin saya pertanyakan.
Sebelumnya mohon maaf, ini jujur saya hanya mengambil dari Google. Nah, di Google itu disebutkan bahwa agama Kristen itu adalah ajaran agama yang pertama kali muncul. Ini sebelumnya mohon maaf kalau misal saya sendiri salah membaca ataupun dari Google itu juga salah, saya mohon maaf. Tetapi saya pernah dengar dari cerita pacar saya ini bahwa sebenarnya Kristen itu agamanya tidak asli, tetapi agama dari Romawi, Yunani, seperti itu. Nah, mungkin dari Bang Zuma sendiri, saya bisa dijelaskan secara detail agama Kristen itu agama yang seperti apa. Karena jujur, dari kecil pun saya ikut agama nenek, yang dimana ibu saya dalam perjalanan hidupnya itu mu'alaf. Om saya juga dalam perjalanan hidupnya ikut istrinya dan mu'alaf menjadi Islam. Jadi saya sendiri juga sebenarnya Kristen, tapi jujur saya masih sedikit kurang paham juga tentang agama Kristen itu yang sebenarnya itu yang seperti apa. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin untuk dijawab Bang Zuma ataupun yang lainnya. Terima kasih. Mungkin sebelum saya barangkali ada dari sahabat yang lain. Lanjut aja, ya, lanjut. Turun aja. Oke, Ya, baik. silakan. Jadi ketika kita berbicara mengenai agama Kristen, hubungannya dengan agama Samawi, bahwa di setiap kemudian ada nabi datang, pasti ada saja yang kemudian menyelewengkan ajarannya. Seperti Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama itu cuma satu. Agama yang diwahyukan oleh Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kita hari ini itu hanya satu, yaitu damai sejahtera. Itulah agama yang diajarkan oleh para nabi. Agama di sini jalan, millah. Bagaimana kemudian ketika Allah berfirman kepada setiap nabi, itu selalu rujukannya damai sejahtera, keselamatan. Senantiasa arahnya ke situ. Selalu mengajak nabi tersebut untuk mengajarkan kepada kaumnya agar selamat. Jadi tidak ada itu agama Kristen, nggak ada. Dalam perspektif pemahaman agama Samawi terkait dengan ajaran para nabi. Nah, kalau kita melihat sejarah, nabi-nabi itu mengajarkan kemudian menyembah kepada pencipta langit dan bumi, di mana pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Itu sudah pasti itu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan manusia. Itulah pencipta langit dan bumi. Nah, ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, Nabi Isa mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Sang yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Di dalam pendalaman ketuhanan yang diajarkan di dalam Al-Quran disebut Subhanahu wa ta'ala, yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada saudari saya, bahwasanya itu yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita melihat lagi lebih jauh, di dalam Al-Quran, sosok yang datang kepada Bani Israel itu mengajarkan dirinya kepada Bani Israel bahwa dia adalah Rasul utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Jadi Bani Israel diseru oleh oknum ini
sebagai rasul dari Allah, utusan Allah untuk mengajarkan Bani Israel ani abudullah rabbi wa rabbakum, menyembah hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu juga kalau kita melihat di dalam kitabnya teman kita Kristen, jelas sekali dari 4 kitab ditambah kitab-kitab Paulus 14 kitab dan juga 1 Petrus 2 Petrus, Yesus di sana dengan jelas menerangkan dia adalah utusan. Dia adalah utusan. Dia adalah anak manusia. Sehingga ending dari pengajarannya baik di Al-Quran maupun di dalam Bible adalah percaya kepada Yesus. Percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Percaya kepada beliau. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jadi kalau Yesus itu penganut Taurat, maka pengikutnya wajib hukumnya juga penganut Taurat. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudari saya. Jadi ketika kita berbicara mengenai Islam Kristen, Yesus sebenarnya itu mengajarkan Islam, bukan mengajarkan Kristen. Mengajarkan Islam Yesus itu. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan jalan keselamatan. Al-Quranul Karim menjelaskan sedikit lagi ya. Di dalam surah Al-Maidah, ini sudah sering saya katakan, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengajak kepada Bani Israel, dalam hal ini adalah ahli kitab. Ya, kenapa diajarkan kepada mereka untuk mengikuti baginda Rasulullah? Karena Rasulullah Muhammad SAW adalah penghibur atau penolong lain. Dialah yang kemudian didatangkan oleh Allah sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, yahdi bihillah manittawa ridwanahu subulan salam. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Rasul kami membawa Al-Quran. Dengan Al-Quran itu kemudian pencipta langit dan bumi memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi di luar Islam sudah tertolak. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, sekarang agama mana yang lebih baik dari unsur hukum-hukum, dari unsur syariat, dari unsur aturan-aturan, dari unsur ibadah, baik hubungannya kepada pencipta langit dan bumi maupun hubungannya kepada sesama manusia? Semuanya hanya ada komplit di dalam Islam. Hidup keberagamaan harus lebih baik daripada ahli Taurat. Sedangkan satu-satunya agama yang lebih sempurna syariatnya di luar ahli Taurat hanya Islam. Mohon maaf, di Kristen mana ada? Syariat nggak ada. Filipi 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Berarti perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel batal seluruhnya dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Kata siapa? Paulus. Di mana Efesus 2 nomor 15. Sorry. Maaf. Nah, sekarang permasalahannya di Kristen juga ada, jangan membunuh, jangan berzina, jangan. Oke, memang ada. Tapi itu bukan perintah Tuhan. Itu adalah perintah manusia Paulus. Contoh misalnya, Al-Quran mengatakan jangan membunuh. Datang saya mengajarkan perintah Al-Quran itu sudah batal dengan matinya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perintah jangan membunuh itu sudah batal. Maka saya kemudian membuat aturan baru, jangan membunuh. Orang yang tidak membunuh mengikuti Bang Suma, bukan mengikuti Rasulullah. Karena aturan Tuhan yang datang kepada Rasulullah sudah habis masanya setelah Rasulullah kemudian meninggal dunia. Saya bikin aturan baru, jangan membunuh. Sama kedudukannya, jangan membunuh. Dari Al-Quran saya juga bikin kitab baru, jangan membunuh. Tapi dari Bang Suma, sama-sama perintah. Tapi yang satu perintah Allah, yang satu perintah manusia.
Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ada perintah yang sama, tapi sayangnya perintah yang satu yang dari Allah dihapuskan, lalu membuat jiplakan perintah baru. Ini yang diamalkan saudara-saudara Kristen hari ini. Demikian. Silakan, mungkin ada tambahan. Monitor Iya, tambahan Pembino. atau sanggahan, silakan. sudah paripurna Gurunda. Masya Allah. Masya Allah. Ada sedikit lagi mungkin yang bisa saya tanyakan. Silakan, silakan. Oh iya. Sebenarnya apakah agama Islam itu bisa membawa saya ke jalan keselamatan di akhirat nanti? Begitu. Baik, kalau berbicara mengenai keselamatan, Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 124, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana manusia Islam, laki dan perempuan semuanya dijamin masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihah min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa mengerjakan amalan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dicurangi, tidak dizalimi sedikit pun. Subhanallah. Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran ayat 133, penghuni surga itu kemudian mendapatkan kebahagiaan di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Lalu kemudian surah Maryam ayat 60, orang Islam yang bertaubat dari dosa-dosanya maka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Begitu juga Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 70 sampai 71, Al-Mutaffifin ayat 22, Ar-Ra'd ayat 29, bagaimana kemudian umat Islam yang mati kemudian masuk surga, mereka mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Tapi ada satu hal yang menarik yang tidak ditemukan di dalam agama lain. Apa itu? Ketika Al-Quran menjanjikan kepada manusia, yaitu umat Islam, untuk kemudian masuk bersama dengan keluarga-keluarganya ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ar-Ra'd, Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, kakek nenek mereka, pasangan-pasangan mereka, istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat tinggal mereka dari pintu yang mereka sukai. Jadi ada hal yang sangat menarik di sini. Islam menanamkan pengajaran yang sangat sempurna. Bagaimana seorang manusia hidup di dunia, ada ayah, ada ibu, ada saudara, ada adik, ada kakak, ada paman, ada tante dan seterusnya. Di antara kita tentu, termasuk diri saya, ibu sudah meninggal dunia. Ayah pun sudah tak ada. Ada kerinduan ingin kembali berkumpul, bersenda gurau dengan mereka, bercanda ria dengan mereka, duduk, tertawa, tersenyum, bergembira ria bersama dengan mereka. Bahkan dengan bini yang saya cintai pun sudah pergi. Berpuluh tahun kemudian kami sama membangun rumah tangga, mahligai kebahagiaan di dunia. Tapi dia pergi, ayah pergi, ibu pergi, dan seterusnya. Ada kerinduan. Dan subhanallah, di dalam hati saya
menyatakan bahwa mereka itu sudah ada di jannah. Dalam arti kata mereka sudah punya janji dari Allah kelak mereka ada di jannah. Lalu bagaimana saya kemudian bisa mendekap mereka, memeluk mereka, menciumi mereka? Allah Subhanahu wa taala menggariskan kemudian jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Rupa-rupanya kalau saya menjadi orang yang beriman, Bang Sumo menjadi orang ahli taubat, Bang Sumo menjadi orang yang soleh, ternyata kerinduannya akan terbayar, akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang dicintai pada kehidupan yang kekal kemudian. Subhanallah. Kita punya anak udah pergi duluan, rindu dengan mereka. Rupanya kita masih bisa jumpa, dan perjumpaan dengan mereka di dalam kehidupan yang kekal penuh dengan kebahagiaan. Subhanallah. Bandingkan dengan agama lain. Mohon maaf, agama Kristen. Adakah dia dijanji kemudian berkumpul dengan orang-orang yang sudah mereka cintai dan sudah meninggal dunia? Tidak. Bahkan mereka kehidupan berikutnya tidak saling kenal satu sama lain. Mereka ditinggal ibu, mereka ditinggal ayah, mereka ditinggal saudara, mereka ditinggal anak kandung, mereka rindu. Tapi ternyata perjumpaan pada saat di dunia mengantarkan ke kuburan adalah perjumpaan yang terakhir. Mereka tak akan pernah lagi berjumpa untuk selamanya. Saya tidak mau mengimani ajaran seperti itu. Kenapa? Saya manusia, punya rasa, punya hati, punya cinta, punya kerinduan. Aku cinta kepada keluarga saya, aku rindu kepada mereka, dan aku ingin mendekap mereka. Aku ingin hidup bersama kembali dengan mereka. Dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Saya membaca Bible dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya tidak pernah menemukan sebuah data bahwa mereka akan berkumpul bersama dengan anak istri kembali seperti sedia kala mereka hidup di dunia. Allahu Akbar. Hanya di Islam diajarkan hal seperti ini. Oleh karena itu kemudian ketika ingin jumpa dengan mereka, maka saya harus membimbing anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Aku harus menjadikan anak-anak saya menjadi ahli doa, untuk doa kepada ibunya yang telah pergi. Aku harus mengajarkan dan menanamkan akidah yang mantap kepada mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, agar kelak mereka bisa berjumpa dengan ibunya, dan saya pun menjadi ayah dari mereka nanti di surga. Di dalam kehidupan yang kekal penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan, kami berkumpul kembali dengan keluarga-keluarga kami. Dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan para guru, para rekan-rekan, para laskar api di sana. Subhanallah. Sementara di Kristen hidup hanya seperti malaikat yang bangkit hanya rohnya, tugasnya dalam kehidupan kekal hanya memuji dan memuji. Haleluya, 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 haleluya. Dan itu dilakukan dalam keadaan kekal. Itu bukan surga menurut saya. Itu adalah siksaan yang amat berat. Demikian, silakan sahabat yang ingin ditambahkan atau ada yang mau anggapi, silakan. Boleh nanggapi Guru, ndak boleh nambahin sedikit saja. Silakan, Dinda. Iya, mohon dibesarin layar saya. Nanggap sini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Islam itu dijamin masuk surga. Tadi Guru Nda Juma dalam perspektif Al-Quran, kita lihat di dalam hadis yang sahih, ya. Di sini disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Kemudian qila waman ya aba ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa yang enggak mau itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhulal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Waman asoni faqad aba, dan siapa yang tidak taat kepadaku maka dia itulah yang tidak mau masuk surga. Saya bacakan terjemahan sesuai yang ada di website. Sama, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang gak mau untuk memasukinya. Ada yang bertanya,
Siapakah orang yang gak mau tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang gak mau masuk surga. Jadi Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih menjamin setiap umat Islam masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang keselamatan yang ada di dalam Islam. Kemudian saya sedikit ingin menanggapi saja, mohon maaf Gurunda dan para asatid yang lain. Betul apa yang disampaikan Gurunda Juma bahwa Yesus beragama Islam. Kalau Kristen itu buatannya Paulus, Pak Dinda Pempinos, Mbak ya. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Yesus tidak pernah kenal Kristen. Lalu Yesus kenalnya apa? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Yang diajarkan oleh Yesus adalah Islam. Ya, yang diajarkan oleh Yesus adalah Islam. Ini Alkitab yang dipakai oleh bangsa Israel. Di dalam Yohanes pasal 14:27, apa yang Yesus katakan? Fa'atah shalom ani man yahlahem, kata Yesus. Kutinggalkan Islam man yahlahem kepada kalian, et islami et slomi ani noten lahem, dan ku berikan ajaran Islam ini kepada kalian. Loka asyeriten haolam ani noten lahem. Apa yang diberikan dunia tidak sama dengan apa yang aku berikan, kata Yesus. Ku berikan apa? Slomi, Islami, ya. Al-irgas lebabhem we al-ira. Maka itu jangan bersedih hatimu, kata Yesus. Nah, di dalam bahasa Ibraninya di sini Yesus mengatakan fe'atah ani shalom. Kalau ucapan greeting itu bukan fe'atah shalom, teman-teman. Kalau greeting itu shalom alaihim. Di sini Yesus mengatakan fe'atah shalom ani man yahlahem et slomi et islami ani noten lahem. Sedikit mohon maaf Gurunda, saya lanjutkan sedikit aja. Apabila kita melihat, waduh, mana tadi websitenya saya buka ya. Nanti dilanjut ya. Terima kasih, segitu aja dulu. Terima kasih Gurunda. Iya, makasih adik. Boleh nambah ya? Boleh. Oke, di dalam Al-Quran Allah menyindir orang-orang Kristen dan orang Yahudi. La yadkhulal jannata ila man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum wala in kuntum shodiqin. Tidak akan masuk surga menurut orang Kristen dan Yahudi, kecuali orang Kristen dan Yahudi itu hanya angan-angan saja, kata Allah. Ya, la yadkhulal jannata ila man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum. Kalau memang kamu itu yakin kamu masuk surga, tunjukkan kami buktinya. Jika kamu orang-orang yang benar, wala in kuntum shodiqin. Nah, saya sering minta bukti kepada rekan-rekan Kristen. Tolong tunjukkan kepada saya, Yesus pernah berkata bahwa Kristen dijamin masuk surga. Ternyata sebagaimana yang dikatakan guru saya Bang Zuma, dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus tidak pernah ngomong Kristen masuk surga. Nggak ada ayatnya. Bahkan mereka kalau kita tanya apa syarat masuk surga menurut Yesus, mereka menjawab, syaratnya mendapatkan hidup yang kekal, percaya Yesus Tuhan. Itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran Paulus. Kalau kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, kamu akan diselamatkan. Dalam Roma 9 ayat 10. Itu ajaran Paulus. Sementara menurut Yesus tidak demikian. Apa menurut Yesus syaratnya masuk surga? Yang pertama, dia harus beriman hanya ada satu Tuhan saja. Mana ayatnya? Yohanes 17 ayat 3.
Inilah hidup yang kekal itu. Inilah syaratnya masuk surga itu. Yaitu mereka percaya hanya ada satu Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan aku mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Jadi syarat masuk surga menurut Yesus, percaya hanya ada satu Tuhan dan percaya hanya Tuhan saja. Hanya Yesus itu hanya utusan Allah, utusan Tuhan saja. Tidak lebih dan tidak tambah, tidak kurang. Nah, kemudian apa lagi? Menurut Yesus syarat masuk surga harus menjalankan segala perintah Tuhan. Lukas 18 dan 18 atau Matius 19. Ya, Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20 dikatakan ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Dijawab oleh Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Bukan, jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percaya aku disalib." Oh, enggak dikatakan oleh Yesus itu. Percaya aku disalib untuk menebus dosamu, kamu masuk surga. Yesus tidak mengajarkan itu. Justru yang dikatakan Yesus, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, "Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku." Kata Yesus, karena orang itu orang kaya, kalau begitu kurang satu lagi. Jual semua hartamu, bagikan kepada si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Ya, bukan percaya aku disalib, kamu masuk surga, enggak. Jual hartamu, bagikan kepada si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku, bukan sembahlah aku. Ikut artinya kita mencontoh apa yang dilakukan Yesus. Yesus puasa, Yesus sunat, ya, Yesus sujud, Yesus berwudu. Ketika mau beribadah, Yesus meminyai kepalanya, membasahi kepalanya. Itu yang harus kita ikuti. Bukan justru menyembah dia. Karena tidak ada perintah dari Bapaknya, dari Tuhannya, ataupun dari Yesus sendiri untuk menyembah Yesus. Tidak ada. Bahkan ketika dicobai iblis di padang gurun, Anda lihat di dalam Matius 4 ayat 10. Ya, apa kata Yesus? Ketika Yesus diperintah untuk menyembah iblis, apa kata Yesus? "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Bukan engkau harus menyembahku, bukan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Bukan hanya kepadaku saja engkau berbakti, enggak. Kepadanya sajalah engkau berbakti. Karena memang Yesus punya Tuhan. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 22 ayat 4. Ya. Yohanes 4 ayat 22 kembali. Ya, di situ sangat jelas. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Apakah Anda akan menyembah orang yang menyembah? Bukankah sesembahan itu adalah otoritas tertinggi yang tidak takluk oleh otoritas di atasnya? Karena dia otoritas tertinggi. Dialah yang maha segalanya. Yang kita sembah adalah yang maha segalanya. Tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Itu bukan Tuhan kalau digantung oleh makhluknya. Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk. Allahu Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Jangan bergantung kepada Yesus. Yesus berdoa, Yesus menyembah. Bagaimana mungkin kita akan menggantungkan nasib kita kepada Yesus? Itu tidak mungkin. Dia lemah. Dia tidak punya kekuasaan apapun. Karena menurut Yesus dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Semua yang dia lakukan sesuai dengan yang aku dengar, kata Yesus. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 30. Jadi Yesus sama sekali tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Terima kasih. Silakan Mbak. Apa lagi? Insya Allah beliau sudah nggak percaya Bible, akhi. Saatnya kita ajari Quran. Izin Bang Zuma. Iya, teman-teman ada peringatan dari TikTok, Laskar Api semangat, tap di share. Terima kasih. Adek, boleh saya buka namanya aja deh ya. Pempino ini kan panggilan akrab sama
temennya gitu ya. Nama asli Pempino ini adalah Puput dari Salatiga. Sudah 4 hari tuh adik kita ini sudah tidak berdoa lagi secara Kristen, bahkan nggak mau ke gereja lagi. Dia ingin bertanya kepada guru-guru di sini dasar-dasar Islam, memeluk Islam seperti apa itu Al-Quran, gitu ya Mbak Puput ya. Betul. Betul. Silakan Banyuma. Iya, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan terkait Quran. Untuk pertanyaan sendiri mungkin sudah cukup. Dari penjelasan tadi juga sudah cukup untuk saya, karena kan sebelumnya juga saya sudah sedikit banyak tahu tentang Islam sendiri itu seperti apa. Mungkin yang saat ini jadi entah itu keraguan dalam diri saya atau bagaimana, saya juga kurang tahu tentang bagaimana sih caranya mungkin untuk saya sendiri bisa lebih membuka hati saya dan juga pikiran saya untuk bisa meyakinkan diri saya bahwa sebenarnya Islam itu agama yang baik, Islam itu agama yang untuk semua orang dan intinya baik untuk saya, yang dimana saat ini saya terkendala ataupun sedikit ragu dan keberatan karena terhalang mungkin restulah dari kakek nenek saya, yang dimana dari kecil saya ikut dengan beliau dan diurus sama kakek nenek saya seperti itu. Mungkin bisa diarahkan bagaimana saya harus mengambil jalan selanjutnya, begitu. Iya, nenek kita ini non muslim. Betul, dari waktu saya kecil nenek dan kakek saya itu Kristen. Baik. Al-Quranul Karim memerintahkan kepada kita kemudian di dalam surah Luqman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm wa la tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Jadi kaidahnya jelas, aturannya jelas. Kita diperintahkan kemudian untuk taat kepada kedua orang tua, termasuk kakek nenek. Kita diperintahkan kemudian untuk taat. Akan tetapi ketika mereka mengajak kita untuk mempersekutukan Allah, maka kita tidak boleh taat. Gak boleh. Termasuk kedua orang tua saja kita gak boleh taat, apatah lagi nenek dan kakek. Tapi perintahnya kemudian fala tuti'uhuma wa sahibahuma fid dunya. Jangan kamu taati, tapi pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Pergauli mereka dengan cara yang baik. Ini perintah dari Allah. Jadi kalau misalnya kemudian ada ini mengkhawatirkan ada sesuatu yang terjadi kelak ketika menjadi seorang muslimah dari aspek nenek kakek, maka yang harus dipikirkan adalah keturunan kita kelak. Mungkin dengan kita menjadi seorang mu'allaf, mereka akan terbuka hatinya dan bisa jadi kita adalah sebagai jalan untuk mereka mendapatkan hidayah. Yang pasti setelah kita bersyahadat, maka anak keturunan kita menjadi seorang muslim dan muslimah. Itu dulu poinnya. Apa keuntungannya kemudian kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah? Allah menjanjikan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, kada aflahal mu'minun. Beruntung kita ini sebagai orang Islam. Kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka kemudian yang khusyuk di dalam salatnya. Bayangkan, beruntunglah orang yang khusyuk di dalam salat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan, dari perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan kemudian kewajibannya untuk membayar zakat sekali setahun. Walladzina hum
li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya dari sesuatu yang dianggap persinahan, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri mereka. Lalu kemudian apa yang Allah janjikan kepada mereka? Orang Islam, orang mukmin yang kemudian melakukan hal yang tadi, salat, zakat, kemudian menjauhkan diri dari berzinahan dan seterusnya. Rupa-rupanya Allah menjanjikan surga Firdaus. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan warisan. Warisan yang didapatkan ini adalah surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Kita akan meninggalkan dunia ini. Kita belum tahu seperti apa nasib kita kelak. Setelah kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan orang yang kita cintai, kitalah yang mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan pencipta kita. Lalu apa yang menjadi harapan? Kita tidak mungkin membawa harta berupa mobil, tanah, rumah, atau tidak mungkin orang yang kita cintai, suami kita, istri kita, karena beliau yang kita cintai misalnya adalah seorang yang berpangkat, seorang prajurit, seorang pasukan. Nah, ini bagus menemani saya di alam kubur. Itu tidak akan mungkin. Atau pejabat, atau pengusaha banyak duit, tidak akan mungkin. Tapi dengan berislam, kita meninggalkan dunia ini, Allah sudah memberikan warisan mutlak kepada kita. Apa itu? Surga Firdaus. Jadi tidak ada ketakutan bagi umat Islam. Mereka mau mati hari ini, mati esok, mati lusa, nggak ada ketakutan. Kenapa? Tinggal menjalankan sholat, tinggal membayar zakat, menjaga diri mereka dari berzina, insya Allah mati dapat warisan. Warisannya bukan mobil, bukan rumah, tapi surga. Subhanallah. Itulah makanya umat Islam itu tidak terlalu mengejar duniawi. Jadi kalau umat Islam ditanyai, apa sih kemajuan yang didapat orang Islam itu? PLN bukan dia, telepon bukan dia, yang menemukan ini bukan dia, yang menemukan itu bukan dia, yang menemukan ini dan itu bukan Islam. Tapi kalau orang kafir, dia menemukan ini, dia menemukan itu, dia menemukan ini. Maka kita jawab, silakan Anda menemukan semuanya. Buka semua rahasia alam semesta, silakan. Silakan Anda habiskan waktu Anda berpikir 24 jam. Silakan. Begitu Anda menemukan temuan baru, kami tinggal beli. Ada lagi iPhone baru, kami tinggal beli, kami tinggal bayar. Ngapain kami sibuk? Kami cukup sibuk untuk sholat, cukup untuk berbuat baik, beramal saleh, mendidik anak-anak kami menjadi anak yang saleh, saleha. Silakan Anda dengan kemajuan Anda. Begitu Anda menemukan sebuah temuan, kami tinggal beli. Mobil baru beli, mobil baru beli, pesawat baru beli, HP baru beli. Ngapain kami sibuk dengan itu? Kami cukup disibukkan dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mati jaminannya sudah punya warisan. Subhanallah. Saya kira begitu, Adinda Puput atau Penpino. Lanjutkan. Berarti selama ini sebenarnya ajaran Kristen bahwa dosa saya sudah dihapuskan itu tidak benar ya, Bang Zuma? Sangat-sangat tidak benar. Iya betul lagi. Itu sangat tidak benar. Itu sangat tidak benar. Itu bohong. Itu dusta yang sangat luar biasa. Bayangkan, nih kita masuk ke dalam Bible sedikit, Ahi. Saya nanti gantian dengan guru saya, Akhi Sugi. Jadi gini, Al-Quranul Karim menjelaskan, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Ini seirama dengan Yehezkiel 18. Benar, Akhi? Betul. Masya Allah. Jadi orang itu menanggung dosa masing-masing.
Dan solusi yang diberikan oleh Allah baik kepada Bani Israel, Bani Ismail, umat Islam adalah pertobatan. Makanya Allah mengatakan, kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizolimi, tidak dirugikan sedikit pun. Subhanallah. Jadi bagaimana mungkin? Coba kita bernarasi dengan menggunakan logika sehat. Allah mengatakan bahwa manusia akan diupah, dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Tuhannya Bani Israel juga mengajarkan hal yang sama. Manusia akan diupah berdasarkan dengan perbuatan amalan masing-masing. Tapi bagaimana mungkin kemudian amalan dosa kita dilimpahkan kepada orang lain? Bayangkan. Kita lihat. Elohim di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Keluaran 23 nomor 7 apa yang dikatakan? Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang salah. Apa itu artinya? Jangan kau membunuh Yesus, sebab tidak akan mungkin Yesus, Nabi Isa ini aku jadikan tumbal untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang bersalah. Orang yang membunuh anaknya, orang yang membunuh ibunya, orang yang merampok, berzina, mencabul dan seterusnya. Masakan itu ditanggung oleh Yesus, orang yang tidak bersalah? Apa mungkin itu masuk ke rasio kita? Orang lain yang mencuri, orang lain yang membunuh, orang lain yang memperkosa, dosa-dosa si laknat-laknat ini kemudian ditanggung oleh manusia suci. Nabi Isa alaihissalam dengan mati di atas tiang salib, nggak mungkin. Makanya di dalam Imamat 1 nomor 2, jika di tengah kalian orang-orang Israel ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhannya, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan kurban, hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu, seirama dengan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, bahwa Tuhan meminta kepada setiap umat untuk disyariatkan kurban berupa hewan. Bahkan Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan mempersembahkan persembahan yang diajarkan oleh Nabi Musa, yaitu persembahan hewan. Jadi hanya ajaran Kristen yang kemudian menjadikan manusia sebagai tumbal dosa-dosa mereka. Itu seirama dengan ajaran Dewa Molok. Ketika Tuhan mereka Dewa Molok murka, maka penyembah-penyembah Dewa Molok kemudian memberikan anak-anak mereka sebagai pendamai agar supaya Dewa Molok tidak murka. Ini pengajaran terhadap dewa-dewa. Saya kira begitu ya, sebagai edukasi dari saya terkait dengan dosa yang kemudian dikatakan dijamin oleh orang lain atau ditebus oleh orang lain. Silakan yang lain. Oke, saya tambahin sedikit ya. Di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 21. Ya, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan itu dalam menyelesaikan permasalahan dosa, dia cukup dari tempatnya dan berkata, dosamu aku ampuni, selesai. Nah, kalau Tuhan mampu mengampuni manusia ya dari tempatnya, tidak perlu turun ke dunia, untuk apa lagi dia harus turun ke dunia mati disalib? Coba 2 Tawarikh 6 ayat 21 ini saya bacakan. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga mendengarkan dari tempat kediamanmu dari sorga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Tidak perlu adanya penebusan dosa. Kemudian kalau kita lihat Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan orang jujur. Yudas sang pengkhianat, Yesus orang jujur, Yesus orang suci. Menurut Anda siapa yang berhak disalib di situ? Yudas atau Yesus? Silakan Mbak, jawab Mbak. Yudas atau Yesus yang harus dihukum seharusnya? Menurut Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Menurut Anda siapa yang bisa dikenai hukuman? Yudas atau Yesus?
Silakan. Kalau tidak salah Yudas ya Pak. Ya seharusnya Yudas, karena dialah pengkhianat, bukan Yesus. Nah Kristen ini kebalik-balik ajarannya. Orang benar dijadikan tebusan untuk pendosa, ya kan? Orang benar dijadikan tebusan untuk orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang pengkhianat, pembunuh, perampok. Yesus yang nanggung. Ini ajaran dari mana? Para nabi tidak pernah mengajarkan itu. Ya, karena yang harus mendapat hukuman ya orang yang berdosa. Makanya kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 18 ayat 18 sampai ayat 20, dosa anak tidak ditanggung bapak, dosa bapak tidak ditanggung anak. Yang berdosa yang mati, yang bertobat mendapat berkat. Begitu, itu baru benar. Nah Kristennya dapat dari mana? Yesus mati disalib untuk menebus dosa manusia. Bahkan kalau kita lihat dari pangkal ujungnya, ya dari Adam katanya Yesus itu disalib untuk menghapus dosa waris yang dilakukan oleh Adam. Coba kita berpikir deh secara sehat. Ketika Adam diberi aturan oleh Tuhan, jangan kamu makan buah yang berisi pengetahuan baik dan buruk. Ketika Adam diberi larangan itu, Adam sudah tahu baik dan buruk atau belum, Mbak? Sudah tahu. Bagaimana sudah tahu? Pengertian baik dan buruk ada di dalam buah itu? Tentang itu. Iya, belum tahu. Belum tahu. Bagaimana mungkin orang yang belum bisa membedakan ini benar, ini salah, ketika melanggar dia dihukum? Itu tidak logis. Orang yang bisa dikenai hukuman kalau dia itu dalam kondisi akalnya sudah sehat, bisa membedakan ini salah, ini buruk, itu baru bisa dihukum. Tapi kalau dia tidak bisa membedakan, bagaimana mungkin dia bisa dihukum? Contoh, kita punya anak balita yang belum lengkap nalarnya. Nah, jangan naik kursi. Lalu kita tinggal, anak itu naik kursi, jatuh dia. Siapa yang salah? Anak atau orang tuanya? Yang salah orang tuanya. Kenapa anaknya tidak diawasi? Anak ini walaupun dibilang seperti apa, karena posisinya dia tidak bisa membedakan baik dan buruk, maka tidak bisa dipersalahkan. Makanya di dalam Islam itu anak-anak yang belum balik, ya, yang belum cukup akal sehatnya, tidak dikenai syariat Islam. Mau dia tidak puasa, mau dia tidak sholat, nggak ada dosanya. Nah, dia nanti dikenai dosa ketika dia sudah balik, sudah cukup umur. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid, itulah dia menandakan dia sudah cukup akalnya cukup sehat, sudah sempurna membedakan ini baik, ini salah. Nah, ketika dia posisi seperti itu, ketika dia melanggar perintah-perintah yang ada di dalam agama, maka dia dikenai dosa. Contoh lagi, orang gila, walaupun dia mau lakukan pencurian kayak apa, itu nggak bisa dipenjara karena akalnya nggak sehat. Begitu seharusnya. Jadi kalau kita lihat dari pangkal ujungnya, dosa waris sudah tidak logis. Terima kasih. Allah. Izin dulu sebentar ya. Izin dulu sebentar. Kalau ada Brahma Kumbara di bawah, dinaikin dulu dong sebentar. Gitu ya. Ini Pak, adik kita Tempino ini namanya Puput. Itu sudah 4 hari sudah tidak mau lagi berdoa secara Kristen, tidak mau lagi ke gereja. Mbak Puput, kenapa mau meninggalkan Kristen? Bisa dijelaskan dulu, terus nanti diberikan edukasi kepada guru kita. Kenapa Mbak Puput tidak mau lagi jadi Kristen? Silakan. Sebenarnya kalau dari saya sendiri, kenapa saya ingin meninggalkan Kristen? Karena yang pertama, dulu memang awalnya karena ada sedikit penjelasan tentang Islam yang dijelaskan oleh pacar saya, yang di sana membuat saya berpikir, loh, kenapa ada logika dan ada kepastian dari Islam sendiri, sedangkan saya sendiri sebagai Kristen ketika
berdebat dengan pacar saya tidak bisa menjawab hal tersebut. Jadi seperti saya jadi berpikir, loh, ini saya menganut agama Kristen, saya mengimani agama saya, tetapi kenapa ketika saya diajak berdebat, saya ditanya, saya malah nggak bisa menjawab. Nah, dari situ saya mulai berpikir dengan logika saya mulai sedikit-sedikit untuk membuka pikiran saya untuk mencari tahu tentang bagaimana sebenarnya Islam itu, dan kenapa saya tidak lagi berdoa, karena entah kenapa dari hati saya sendiri seperti ngerasa kayak hal yang saya lakukan ini dengan cara berdoa ataupun beribadah sebenarnya terlihat sia-sia seperti itu. Jadi kayak tidak ada hal yang ngebuat hati saya itu bisa tenang begitu. Jadi ketika saya berdoa pun ya saya sekedar berbicara, hanya sekedar saya mengungkapkan apa yang saya rasakan, saya berbicara sekedar itu. Jadi tidak ada hasil lah dari apa yang sudah saya ungkapkan seperti itu. Jadi saya pikir-pikir kembali, ya memang Islam itu bisa masuk logika saya, dan saya juga banyak dapat masukan kalau misal orang yang cerdas, orang yang berakal budi itu sebenarnya ya memang orang Islam dan masuk Islam seperti itu. Jadi sudah banyak hal yang mungkin ada di pikiran saya saat ini ketika saya diberitahu, saya diajarin hal seperti ini. Banyak hal yang ada di pikiran saya. Intinya kayak dalam pikiran saya mikir, oh iya juga ya, kok bisa gitu ya, kok bisa gini ya. Makanya saya memberanikan diri untuk bisa bertanya di room ini, untuk bisa tahu lebih banyak tentang Islam seperti itu. Oke, cukup. Terakhir ya, tolong naikkan pacarnya dong, namanya Brahma Kumbara, karena beliau juga sering diskusi sehingga Mbak Puput ya panggilannya ya. Itu sih. Terakhir, apa yang mengganjal? Kenapa tidak diikrarkan aja kira-kira apa yang mengganjal? Biar teman-teman Muslim di sini menjawab. Silakan. Jujur saat ini pun dari saya sendiri juga benar-benar intinya saya belum merasakan, sebelumnya belum pernah merasakan hal seperti ini. Kayak entah ada yang mengganjal aja dalam hati, belum sepenuhnya ada niat untuk, ya mungkin masih tahap proses itu kan, tidak langsung instan dan bisa butuh waktu gitu ya. Jadi memang dari saya sendiri mungkin sedikit lagi akan bisa terbuka mulai hati atau pikiran saya, namun untuk saat ini pun masih belum sepenuhnya siap seperti itu. Sebenarnya ditanyain apa aja Pak? Apa kira-kira? Ditanyain aja, ada Bang Juma, ada Pak Desugi, ada Bang Yo. Ditanyain aja, silakan. Ditanya aja Mbak Puput, apa kira-kira? Silakan, bebas bertanya kok. Ya, mungkin hal terbesar yang masih mengganjal itu tadi adalah ya dari kakek dan nenek saya itu saja sih mungkin. Itu saya masih butuh kesiapan, entah ya mungkin benar banyak orang bilang pun kalau memang masuk Islam, cerita-cerita tentang mu'alaf pun banyak orang yang mu'alaf, mereka meninggalkan harta mereka meninggalkan
meninggalkan ataupun ditinggalkan oleh keluarga mereka. Dan ya saya juga pasti tahu gimana rasanya jadi mereka yang mualaf seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Brahma nih, silakan Mas Brahma. Anda sering debat sama pacar kok, pacar Anda goyang. Kenapa? Terima kasih sebelumnya kepada Gurunda, kemudian kepada seluruh guru-guru saya yang di sini, jadi anak apologet. Saya tidak tahu kenapa malam ini kok bisa pas momennya masuk ke dalam Komal. Kalau saya bilang tadi formasinya formasi lengkap banget gitu. Sebenarnya sudah mulai tadi malam dia sudah ingin masuk, tapi nggak berhasil. Memang selama beberapa, boleh dibilang kita jalin hubungan mungkin beberapa bulan, setahun mungkin ada ya. Di satu masa itu pernah Pempino ini nanyakan sama saya tentang masalah ibadah orang Islam. Nah di situ sudah saya jelaskan secara panjang, cuma saya belum langsung masuk. Nah ternyata momennya itu pada saat kami kembali dari, saya mengantarkan ibu saya kembali dari umroh ke Cirebon. Nah itu pada saat di mobil hampir selama 1 jam kita bicara tentang bagaimana itu Kristen, bagaimana itu Islam. Saya sampaikan sejauh mana yang sudah pernah saya dengar selama saya mengikuti video-video baik dari Bang Gurunda Zuma maupun Bang Andi. Dan ternyata dengan keterbatasan saya menyampaikan seperti itu, dari Pempinonya sudah mulai agak terbuka. Dan setiap apa yang saya dengar dari penyampaian Gurunda maupun Bang Andi itu semua biasanya saya tulis di WhatsApp saya. Di situ saya tulisnya pembenaran semua tulisan-tulisan dari Biblos itu saya salin semua, bahkan rangkuman mu'alaf itu semua saya simpan videonya. Dan memang saya menunggu waktu yang tepat untuk langsung memberikan kepada Pempino ini. Alhamdulillah kemarin ternyata saya sudah sampaikan semua dan dia sudah mulai pelajari satu-satu dan dia mulai baca satu-satu. Dan maaf Bang Andi, ternyata saya salah, bukan 4 hari. Kalau tidak salah udah 4 minggu dia sudah tidak pernah berdoa dengan cara Kristen. Dan itu semua sudah saya sampaikan. Nah, kemudian saya sampaikan juga kalau memang tahu betul tentang Islam seperti apa, kemudian tentang Kristen seperti apa, nanti kapan-kapan kita naik di Komal. Nah dari situ saya sudah menyampaikan, silahkan kalau nanti banyak apa hal yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma dan guru yang lain, apa yang menjadi unek-uneknya, apa yang menjadi apa yang menjadi hal yang membuat Pempino ini berpikir bahwa Islam itu lebih baik dari Kristen, tentang bagaimana agama Kristen, silakan ditanya secara jelasnya. Dan jujur Bang Andi, saya sudah bilang sama dia. Jadi saat saya tidur siang itu saya mimpi dia membaca syahadat. Allahu Akbar. Jujur. Kemudian dalam satu masa itu pada saat saya tidur siang, saya juga mimpi dia sedang melaksanakan sholat zuhur. Dari sini saya pada saat dia akan masuk Komal, saya tidak memaksa dia langsung. Ya nanti kamu masuk Komal langsung syahadat. Saya tidak seperti itu Bang Andi. Biarkan maksud saya dia dalam tanda kutip menelan seutuhnya tentang apa itu ajaran Islam yang benar dan apa yang dilakukan selama ini ternyata tidak benar gitu. Ya memang yang menjadi pemikirannya saat ini adalah kakek dan neneknya. Di situ saya tidak bisa menyalahkan, tetapi saya sering share video dia, video tentang mualaf-mualaf yang mendapat pertentangan dari baik itu orang tua maupun
keluarga terdekatnya. Ya, bahkan yang terakhir anak pendeta itu mendapat ancaman dibakar. Saya tadi sempat nonton videonya. Jadi begitu Gurunda Zuma, kemudian Bang Andi, Pak De Sugi, setidaknya saya bisa menghantarkan dia saat ini ke Komal ini untuk mendapatkan apa hal yang benar selama ini, dan ternyata apa yang dilakukan dia selama ini tidak benar gitu. Dan saya juga berharap mudah-mudahan mimpi saya itu menjadi kenyataan. Amin. Jujur saya setiap mendengarkan orang mualaf di Komal dan dimualafkan oleh Bang Gurunda Zuma, kemudian juga oleh Pak Desugi, saya menangis dan saya berharap dalam hati saya itu adalah Pempino yang mengucapkan itu. Allah Akbar. Mungkin begitu saja dulu Bang Ali. Ya, Ya, baik Bang. Baik. ya, jadi sepertinya Akhi ini kendala terbesar adalah rasa cintanya kepada nenek dan kakeknya. Iya. Itu ini banyak Iya. keadaan seperti itu yang selalu kita temukan Betul. di lapangan memang. Betul. Jadi gini Mbak, rasa cinta kita kepada Allah itu tidak boleh diduakan, bahkan dengan nyawa kita sendiri. Suatu kali Umar bin Khattab menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku cintai setelah nyawaku. Dijawab oleh Rasulullah, kalau begitu belum Umar. Artinya kamu belum beriman sepenuhnya. Maka Umar menjawab, kalau begitu engkau adalah orang yang aku cintai melebihi dari nyawaku sendiri. Kata Rasulullah, benar. Itu baru benar. Jadi rasa cinta kepada Allah ini harus totalitas. Ya, tidak boleh ada rasa cinta lain ya yang lebih besar daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saya analogikakan ya. Ketika kita ingin mendapatkan kesehatan, ya misalnya kita sedang sakit begitu, mungkin kita akan rela kehilangan harta benda kita demi kesehatan kita. Tidak apa-apa deh saya hidup miskin, saya hidup melarat, nggak apa-apa, yang penting saya sehat, harta masih bisa dicari. Ya, nah dari kesehatan itu, untuk mendapatkan kesehatan itu kita merelakan harta kita. Ada yang lebih penting daripada kesehatan. Apa itu? Nyawa. Untuk mempertahankan nyawa supaya kita tetap bisa hidup, orang tidak hanya rela kehilangan harta, bahkan rela kehilangan kaki atau tangan. Misalnya kaki kita harus diamputasi, harus dipotong, karena kalau tidak dipotong bisa membahayakan nyawa kita. Maka kita akan merelakan itu, tangan atau kaki kita atau bagian tubuh kita yang lain. Nggak apa-apa deh, saya kehilangan kaki, tangan atau anggota tubuh saya yang lain, yang penting saya masih hidup. Ada yang lebih penting daripada nyawa. Apa itu? Iman. Kalau sudah berbicara iman, biarlah saya kehilangan harta, biar saya kehilangan anggota badan, biar saya kehilangan nyawa saya sekalipun, yang penting saya mati dalam keadaan beriman. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Betapa pentingnya iman ini, Mbak Pepino. Ya, bahkan seandainya Allah tidak menurunkan Islam di dunia ini, Allah tidak akan menciptakan dunia. Bahkan Nabi pernah bersabda, seandainya dunia ini nilainya itu seimbang dengan sayap nyamuk yang sebelah, maka orang-orang kafir itu tidak akan diberi minum walaupun setetes. Ya, dunia ini masih dipandang oleh Allah karena adanya iman, karena adanya kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah di dunia ini, pasti dunia sudah dikiamatkan. Kita dipandang Allah karena di diri kita ada agama, ada iman, ada kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita.
Itulah yang menyebabkan kita dipandang oleh Allah. Kita dianggap mulia oleh Allah karena adanya iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan harta, bukan rupa, bukan pangkat, bukan derajat yang Anda miliki, bukan. Walaupun Anda raja sekalipun, kaya raya, tapi kamu kafir, di hadapan Allah kamu tidak ada apa-apanya. Tetapi walaupun kamu seandainya budak hitam legam, ya, kecil pendek hidup lagi, tapi di dalam hatimu ada iman, Allah muliakan engkau. Begitu Mbak. Mari, jangan hanya gara-gara manusia kita jauh dari Allah. Ya, kita hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Terima kasih. Insyaallah. Lanjut, moderator gimana, Bang Handi? Orang yang bilang cukup-cukup di bawah itu orang yang hatinya ada penyakit. Dia tidak suka mendengar kebenaran. Nah, itu orang-orang yang hatinya ada penyakit itu. Ya. Ini agama saya sampaikan, gue bilang cukup-cukup. Apa kamu tidak tahu bahwa agama ini perkara besar? Istighfar saudara, istighfar. Hatimu ada penyakit, hati-hati istighfar ya. Terima kasih. Oke. Masya Allah. Ya, gimana Mbak Puput, ada yang mau ditanggapi lagi? Mau menyegerakan? Oh, Mbak Pempino ya namanya. Kok tadi nyebutnya Puput sih? Mau nanya, izin ini sebenarnya ini anak sebenarnya satu langkah lagi itu karena dia hanya bagaimana nanti keluarga saya. Jadi Ustaz ini tolong dijelaskan dong. Kira-kira setelah bersyahadat memeluk Islam itu, apakah kita semakin dekat dengan keluarga kita atau kita menjauh dari keluarga kita? Nah, itu yang mau ditanyain tuh, silakan. Ya, bantu sedikit. Silakan Ustaz. Oh ya, Gurunda. Biasa penyampaian di dalam, saya sedikit mungkin ya, biar nggak ketiduran juga nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, poin-poinnya adalah mengenai tentang Islam. Ada beberapa ayat yang berkaitan nanti. Pertama, Al-Baqarah 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urwah. Al-ayat sadaqallahu adzim, ya, bahwa tidak ada paksaan dalam menganut atau memeluk agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang benar dan yang sesat. Jalan yang baik dan jalan yang buruk itu sudah jelas. Di dalam Islam sudah dijelaskan, tapi tidak ada paksaan. Mau milih Islam silahkan, tidak milih Islam silahkan. Di surah lain dikatakan, kamu mau beriman boleh, mau kafir boleh. Tetapi konsekuensinya adalah ketika engkau menjadi seorang kafir atau menjadi orang yang dolim yang sangat besar, maka konsekuensinya kamu masuk ke dalam neraka. Nah, di situ. Nah, lalu bagaimana ketika Anda memutuskan menjadi seorang beriman? Maka ayatnya ada, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ketika kamu menjadi seorang mukmin, maka masuklah ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Ikuti segala syariat aturan yang ada dalam Islam. Nah, lalu bagaimana ketika nanti berkaitan berhubungan ada keluarga, saudara terdekat dan lain sebagainya yang berbeda keyakinan? Al-Quran juga sudah memberikan solusi terbaiknya. Sebagaimana tadi juga disampaikan, ada di surah Al-Luqman ayat 15, ada juga di surah Al-Ankabut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya dia memaksamu untuk menyekutukan Allah, keluar dari Islam atau berkaitan bagaimana kembali kepada keyakinan yang lama, kamu jangan ikuti. Poin itu mengenai keyakinan silakan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Tetapi apa? Wasohibhuma fi dunya ma'rufa. Kamu tetap harus menjadi anak yang terbaik di dunia ini. Bagaimana baktinya seorang anak kepada orang tua, itu harus tetap dilakukan. Ketika Anda ketika masih saat ini keyakinannya sama, non-muslim, kamu bersikap baik kepada orang tua. Ketika Anda sudah menjadi seorang muslimah, Anda harus lebih baik lagi takdim kepada orang tua di luar keyakinan. Itu poinnya. Nah, itulah solusi di Islam. Kurang lebih begitu. Tidak disuruh untuk membenci atau menjauhi, kecuali Anda mendapat ancaman, siksaan dan sebagainya, maka
disyariatkan untuk hijrah dulu menjauh untuk menyelamatkan diri Anda. Nah, itu kurang lebih poinnya. Terima kasih. Masya Allah. Mantap. Silakan Mbak, komentarnya Mbak. Mbak Puput. Tanya lagi aja Mbak yang mengganjal apa gitu, silakan. Sejauh ini mungkin sudah cukup tentang penjelasan tadi. Seperti itu. Iya Mbak. Iya. Ditanya lagi aja, kira-kira apa yang mau ditanya? Ini yang mengganjal, kenapa? Ada apa gitu? Silakan. Untuk sejauh ini sudah cukup. Itu yang mau saya tanyakan. Mbak yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya? Yakin. Yakin. Anda yakin, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Yakin. Yakin. Anda sudah bersyahadat dalam bahasa Indonesia. Tinggal mengucapkan dalam bahasa Arabnya saja. Apa yang harus ditundanya lagi? Anda sudah yakin hanya ada Allah Tuhan yang berhak disembah. Anda sudah yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anda sudah mengucapkan arti dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa masih ragu untuk mengucapkan itu? Padahal dalam arti bahasa Indonesia Anda sudah mengucapkannya loh. Sudah meyakininya bahkan. Apalagi yang ditunggu? Monggo. Tinggal mengucapkan dalam bahasa Arabnya saja. Dituntun Bang Juma. Siap? Jangan. Enggak apa-apa. Ya, dari saya sendiri masih ada sedikit. Saya tidak tahu itu apa, tapi dalam hati saya presentase saya siapnya masih kurang lebih 85-90%. Anda yakin besok masih hidup? Anda yakin besok masih hidup? Saya tidak tahu Bapak. Tidak tahu. Seandainya Anda mati besok, sementara Anda belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan kekal di neraka selama-lamanya dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Kalau Anda mati besok, Anda belum bersyahadat, Anda mati dalam keadaan kafir dan Anda kekal menjadi penghuni neraka. Mau? Oke. Izin Pak De. Sebenarnya pertanyaannya ini pertanyaannya Mbak Puput ini Banyuma. Apakah orang yang memeluk Islam itu lebih dekat kepada keluarga atau lebih jauh kepada keluarga? Karena ini pertimbangan kakek nenek ini Banyuma. Silakan. Iya, baik. Al-Quran kemudian membimbing kita ya di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Muntahana. Allah Subhanahu wa taala kemudian memperingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.
Artinya ketika kita kemudian menjadi mu'allaf, Allah Subhanahu wa taala membuka jalan kepada kita untuk kemudian berbuat baik kepada keluarga. Ini jelas di dalam Al-Qur'an sebagai bimbingan. Lalu kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim juga tertera satu kaidah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh. Jadi di sini ada penekanan inna, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Jadi kalau hari ini kasih sayangnya belum sempurna, begitu masuk menjadi seorang muslimah, lalu beriman dan mengerjakan amalan soleh, menjadi istri yang soleha, maka Allah akan menanamkan rasa kasih dan sayang yang lebih di dalam hati kita, sehingga akan semakin cinta kepada keluarga meskipun beda keyakinan. Maka upaya-upaya atas kecintaan ini nantinya menjadikan hubungan kita kepada keluarga nenek kakek kita itu semakin dekat. Makanya Allah mengatakan khuzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, jadilah pemaaf, jadilah pemaaf, dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi ketika kemudian saudari kita menjadi seorang mu'allaf, dicaci, dimaki, dinistakan, direndahkan, dihinakan, kemudian apa kata Allah? Husil afwa, jadilah pemaaf, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urf, dan suruhlah kemudian orang-orang yang melakukan kesalahan atau apapun itu untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ajarkan Islam dengan baik pada mereka. Ini aturan di dalam Islam. Wa'arid anil jahilin, dan kata Allah, serta tinggalkan dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Jadi tidak perlu kemudian kita bingung. Islam adalah kendaraan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarga butuh kita, untuk mereka kita ajarkan Islam. Lalu kalau kita tidak belajar Islam lebih dulu, lantas siapa yang akan mengajarkan kemudian mereka Islam? Al-Quranul Karim menjelaskan dengan jelas. Sedikit lagi ya sahabat. Iyad'una min dunihi illa, ini jelas ini, inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah, nenek kita, kakek kita yang tidak menyembah kepada Allah, itu tidak lain hanya menyembah berhala, menyembah inasan, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita membiarkan dan menginginkan mereka tetap dalam kesesatan, dan kita juga ikut di dalamnya, maka siapa yang akan menjadikan mereka menemukan hidayah Islam? Sedangkan Al-Quran mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhannya. Akankah kita menginginkan ini terjadi? Nenek kakek kita yang kita cintai selamanya akan menjadi penolong setan di dalam durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Tentu kita tidak mau. Lalu apa langkah yang kita ambil? Tentu kita mu'allab duluan, kita memeluk Islam duluan. Setelah itu kita ajari mereka, kita ajak mereka secara pelan-pelan. Bagaimana mungkin kita ingin menyelamatkan mereka kalau sementara kita berada dalam kendaraan yang sama, kendaraan menuju ke jurang, kita tetap ada di dalamnya bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Berarti kita membiarkan mereka mati, jatuh ke jurang yang paling dalam. Bagaimana cara kita menyelamatkan? Loncat dari kendaraan itu,
Apapun yang terjadi, orang tua melarang jangan loncat, pecah kepala, patah tulang, tapi karena kecintaan hakul yakin, Islam itu adalah jalan keselamatan, loncat dari kendaraan lalu mengambil kendaraan lain, kejar mereka, hentikan kendaraan mereka, pindahkan mereka ke kendaraan kita. Itu baru yang dikatakan ma'ruf. Tapi kalau misalnya kita menginginkan, wah saya takut nanti kakek saya gini, nanti nenek saya gini, berarti kita sama-sama membiarkan diri kita dan keluarga kita jatuh ke dalam jurang. Padahal ada upaya yang kemudian ingin menyelamatkan kita. Ada seorang laki-laki yang dengan sepenuh hati kemudian siang dan malam rela, rida menjadi pemimpin. Dia ikhlaskan dadanya untuk disandari sampai di surga. Kemudian dia relakan hidupnya untuk kemudian mau berbakti, berikrar menghidupi kita di dunia dan akhirat. Kenapa kita tidak menghargai itu? Di saat kemudian kita masih terpuruk, masih orang yang mohon maaf menyembah selain daripada Allah, ada kemudian seorang laki-laki yang punya pekerjaan yang baik, fisiknya tangguh, ingin kemudian anak-anaknya kita menjadi ibunya, ingin bertanggung jawab tentang kita. Kenapa kita tidak ingin kemudian mengambil kesempatan itu? Tidak semua laki-laki itu mencari wanita non-muslim, enggak semua. Apalagi saudara kita Brahma ini, jangankan kepada saudari yang dicintai, kepada saya aja sahabatnya yang belum pernah jumpa, beliau berbuat baik pada saya. Tak hentinya beliau komunikasi dengan saya, ngirim pakaian, ngirim oleh-oleh, itulah dia orangnya, saudara Brahma. Pekerjaannya bagus, dia seorang prajurit sejati, subhanallah. Kurang apa lagi? Dunianya dapat, akhiratnya dapat, dan saudari saya ini bisa menjadi cahaya bagi keluarga. Allah Akbar. Kenapa harus mematikan cahaya itu? Hanya karena mereka. Justru untuk menyelamatkan mereka, maka kita harus mengambil sikap dengan jelas. Ini harus saya lakukan. Aku harus keluar dari jalan ini, menuju kepada jalan keselamatan. Demi apa? Bukan untuk ego, tapi untuk menyeru kepada mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. La yanhaakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada nenek dan kakek kita dan berlaku adil kepada mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilanjut sama teman-teman yang lain. Wah, takbir. Allah, guru. Allahu Akbar. Gimana Mbak Pepino? Mbak Pepino, Mbak Puput, silakan Mbak Puput. Tanggapannya Mbak Puput. Ya, mungkin ada kalanya diam itu adalah suatu bicara yang perlu kita cari maknanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Mbak Puput, bisa dibuka mic-nya. Ya. Ada yang paling substansi ingin ditanyakan, nggak apa-apa, tanya aja sepuasnya, silakan. Sejauh ini sudah cukup. Sudah cukup ya? Iya. Tadi kalau nggak salah Mbak Puput udah hampir 90% gitu. 10%-nya apa ya kira-kira ya? Sulit untuk diungkap atau bisa diungkapkan dengan kata-kata yang 10% itu?
Kira-kira apa ya? Di situ saya sendiri juga masih belum tahu apa. Mungkin saya sendiri juga butuh waktu untuk bisa merenungi ini, bisa mungkin butuh waktu untuk sendiri. Saya sudah yakin, saya sudah kalau ditanya tadi saya sudah syahadat secara bahasa Indonesia. Tapi Alhamdulillah. untuk lebih lagi untuk syahadat bahasa Arab sendiri, ada hal yang membuat saya kayak saya juga belum tahu itu apa, makanya mungkin saya masih butuh waktu sedikit lagi untuk bisa merenungi ini, untuk bisa cari tahu lagi sebenarnya apa yang harus saya Mau tahu Mbak? gali seperti Mau itu. tahu apa itu? Mau tahu apa itu? Itu adalah bisikan iblis. Jangan disangka iblis itu tenang, mendukung Anda. Oh tidak. Iblis itu justru yang membisiki hati Anda itu was-was. Makanya kita ketika membaca surah An-Nas itu ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu selalu membisikkan rasa was-was. Itulah yang terjadi pada diri Anda. Ya jangan masuk Islam kamu. Islam begini begono berat dan sebagainya. Setan tidak akan pernah diam. Ya, Anda harus lawan itu. Bisikan setan itu harus Anda lawan. Itu intinya. Oke. Pak De, kalau menurut saya, biar dijelaskan juga nih, itu hidayah itu belum ada. Sambil itu tadi faktor itu mungkin antara itu dan hidayah. Banyuma, apa sih itu hidayah? Mungkin 10% itu hidayah yang belum datang. Gimana menjemput hidayah itu? Banyuma, silakan. Jadi sahabat-sahabat yang saya cintai dan juga para dewan guru saya yang ada di sini ya, sebenarnya hidayah itu sudah ada sama Adinda ini. Tapi ada hal yang menjadi kekalutan beliau. Jadi terhadap Islam itu bukan sehari dua hari beliau belajar dan kemudian tidak semudah itu meninggalkan keyakinan dalam arti kata sekaligus langsung frontal. Jadi kita izinkan Adinda kita ini untuk seorang diri, untuk kemudian berdamai dengan pikiran dan perasaannya. Kita menghargai, beliau sudah mengungkapkan, beliau sudah yakin Islam. Dan kalaupun kemudian beliau meninggal malam ini, insya Allah beliau mati dalam keadaan muslimah. Beliau sudah meyakini Islam itu benar dan tidak meyakini lagi agama yang terdahulu. Kita tinggal menunggu waktu tepatnya kemudian untuk beliau mengungkapkan perasaannya, apa istilahnya ya, membuat plong jiwanya, karena ini adalah guncangan iman dan guncangan jiwa dan juga perasaan. Oleh karena itulah kemudian satu hal yang perlu kita maklumi di sini, hubungan beliau dengan saudara kita Brahma Kumbara, itulah yang salah satu menjadi pencetus malam ini beliau belum ingin bersyahadat. Karena apa? Berbeda dengan orang-orang saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita kemarin, begitu beliau datang yakin dengan Islam langsung syahadat. Beliau berdua ini ada hal, mungkin pada saat beliau sudah bersyahadat mengsegerakan tanggal, hari, bulan dan juga undangan untuk Bang Suma dan teman-teman di sini untuk dilayangkan. Begitu maksudnya. Jadi kita biarkan beliau dulu untuk rehat, untuk berdamai dengan keadaan, berdamai dengan pikiran dan perasaannya. Insya Allah beliau sudah yakin Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi, dan agamanya sudah ditinggalkan, tidak lagi berdoa menurut keyakinannya terdahulu selama 4 bulan. Meninggal beliau insya Allah mati dalam keadaan Islam. Kecuali setelah datang iman seperti ini lalu balik membenci Islam, itu yang kemudian saya tidak bertanggung jawab.
Saya kira begitu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para guru-guru saya yang ada di sini. Silakan. Terima kasih Bang Juma, tanpa mengurangi harga tomat di pasar begitu. Bagaimana Pak Brahma ini? Ini tugas Anda loh. Jangan sampai mundur Bang. Didampingi terus Ade Puput. Silakan Bang Brahma. Izin Gurunda, izin Pak Iya, Disugi silakan, dan silakan. Bang Endi dan guru-guru yang lain, termasuk Bang Nandar. Sebenarnya kalau dari Pempinonya sendiri memang sudah tadi sudah sempat chat saya melalui WA. Dia ingin merenung sendiri malam ini. Sebenarnya seperti yang disampaikan Gurunda tadi, semoga pada saat Pempino ini merenung malam ini sendiri, hidayah itu akan nyampe. Karena beliau juga saat ibu saya melaksanakan manasik sebelum berangkat umroh, beliau mendampingi ibu saya dan menggunakan gamis lengkap. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian saat mengantar ibu saya juga umroh, beliau juga menggunakan hijab. Masya Allah. Memang untuk untuk malam ini dari game plannya dia bertanya dulu seputar apa itu Islam, kemudian apa itu Kristen kepada Bang Zuma. Sebenarnya sih kalau untuk mempelajari Islam beliau sudah sedikit demi sedikit sudah mulai. Contoh, waktu pas kapan itu kita lagi di luar kita makan, beliau menyampaikan sama saya bahwa sudah 4 minggu tidak berdoa menurut agama Kristen. Kemudian memposisikan tangannya seperti orang kita Islam berdoa dan bertanya kepada saya, gimana doanya kalau mau makan. Nah dari situ saya ajari doa makan. Dan Allahu Akbar, Masya Allah. itu sebenarnya beliau sudah 90%. Nah 10%-nya itu yang disampaikan oleh Gurunda, hidayah. Dan semoga saja dengan tadi beliau sempat chat dengan saya di WhatsApp, butuh waktu untuk merenung seperti dibilang Gurunda. Ini perang batin, ini perdebatan berat karena beliau akan mengambil keputusan besar dalam hidup beliau. Bahkan pada saat saya ajak diskusi maupun sedikit debat tentang agama, ini Pempino sering pusing dan kadang menangis gitu. Sering pusing dan menangis, betul yang dibilang dia tidak bisa bilang apa-apa gitu. Karena apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang pernah saya dengar baik di Komalnya Gurunda, kemudian Bang Handi dan Pak Desugi maupun Bang Nandar. Harapan saya semoga dengan apa yang sudah diterimanya malam ini, kalau saya boleh bilang ini formasi lengkap, kalau saya boleh bilang ini kalau orang berangkat perang bekalnya ini luar biasa. 10%-nya hidayah akan mampir malam ini, betul-betul ditemukan dengan apa yang membuat 10%-nya itu akhirnya jadi 100%. Dan saya sudah tadi saya sudah sempat sampaikan kepada Gurunda Zuma maupun Bang Andi, saat beliau sudah memutuskan untuk mualaf, saya akan masuk koma lagi. Masya Allah. Dan Siap saya menunggu. Insya Allah itu sudah saya sampaikan juga. Ya itulah Gurunda mungkin yang jadi pertimbangan dia bagaimana cara menyampaikannya ke kakek dan neneknya begitu. Karena itu ibunya pada saat menikah juga mualaf, kemudian omnya juga pada saat menikah juga mualaf, dan tinggal dia seorang diri. Dan saya optimisnya begini, beliau akan tetap menjadi mualaf dan mungkin hanya cara menyampaikannya saja pada saat harus menyampaikan ini kepada kakek dan neneknya. Mungkin itu Gurunda yang menjadi titik beratnya. Baik, kenapa baik. belum 100% malam ini. Jadi Siap. tadi sempat bilang
nggak apa, jangan takut viral katanya. Lu kok takut viral? Saya bilang ini bukan masalah viral. Ini sebenarnya bisa menjadi pembelajaran bagi semua orang. Jadi ibaratnya Pempino ini nanti bisa menjadi, ya kalau saya salah kata mohon dimaafkan, bisa menjadi saluran berkah bagi orang lain. Kemarin mengikuti Ceni ya. Iya, Ceni Ya itu dari segi usia sama dengan Pempino, kemudian juga untuk pelayanan gereja juga sama, termasuk si Pempino itu juga pengajar di sekolah minggu gitu. Allahu Akbar. Makanya kemarin saya sempat bilang, oh itu si Ceni 11-12 tuh sama dia. Dia bilang iya ya. Dan saya sukanya apa, ini tadi malam ini begitu saya chat WA, kok lama, saya tanya kok lama balasnya kenapa, lagi cari di TikTok, lagi cari Bang Zuma, ya cari di TikTok lah maksudnya gitu. Oh cari ini apa maksudnya yang untuk Komal Apologet yang. Nah dari situ saya udah punya keyakinan bahwa oke deh, berarti dia memang sudah ada kemauan untuk belajar. Dan memang malam ini game plan-nya dia adalah belajar langsung dari Gurunda, dari Pak Disugi, dari Bang Endi, dari Bang Nandar, termasuk guru-guru yang lain, yang membuat akhirnya jadi 90% itu. Dan harapan saya semoga 10%-nya segera ditemukan. Itu harapan saya seperti itu. Dan mohon doa juga bagi Gurunda, kemudian Bang Handi, Pak Disugi, Bang Nandar, termasuk guru yang lain. Kalau untuk undangan tertulisnya belum ya, masih panjang ya Gurunda ya. Iya. Karena apa namanya ya, kita harus masih. Bang Brahma, Bang Yuda. Bang Brahma ini yang di Jogja ya? Bukan, di Salatiga. Oh, di Salatiga. Ya, Bang Yuda. Ya. Bang Yuda. Ya. Sekiranya kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung ta'aruf bisa nggak? Kemana? Ta'aruf langsung bisa nggak? Bisa tuh. Ya, janji ya. Awas ya. Pawainya ta'aruf ya. Kali masuk ta'aruf lah. Ta'aruf. Ini kayaknya kode Bang Andi harus dikirim kaos juga Wih, itu dia. Ya sama Guru Sugi juga. Mungkin begitu saja ya Mbak Gurunda. Coba apa namanya Pempino, tolong sebelum mungkin diakhiri sesi ini, mungkin ada apa yang betul-betul yang saat ini lagi nyesek di dada, disampaikan aja. Mungkin begitu ya Gurunda ya. Iya, insya Allah. Belum ini berbicara kayaknya. Belum. Ya, belum. Atau mungkin saya juga sedikit boleh. Silakan Ustaz. Ya, berbagi pandangan aja sedikit ya mengenai dari peristiwa ini, bahwa sebenarnya begini, kalau merujuk kepada ayat Al-Qur'an bahwa di surah Al-An'am itu dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya hidayah, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Hidayah itu petunjuk. Petunjuk itu bisa datang dari mana saja. Hidayah dan inayah atau taufik dari Allah. Hidayah sudah datang dari saudara-saudara kita semua. Mungkin 90% itu adalah sebuah hidayah. Nah, bagaimana pribadi kita menyambut hidayah itu? Nah, sebenarnya kuncinya ada dalam pribadi kita. Sebenarnya kalau kita coba juga berbagi pandangan, kan gitu. Karena apa ya? Karena memang ketika kita sudah yakin hidayah itu sudah datang, tinggal kita menyambutnya bagaimana hidayah itu kita ambil. Karena khawatir hidayah itu justru lepas. Atau kan istilahnya bahwa hidayah itu sudah nikmatnya iman, informasi atau hidayah ini datang, Allah cabut lagi, malah itu akan menjadi suatu musibah buat kita. Ya, karena ada satu keterangan di dalam hadis ya, bagaimana ajal manusia itu tidak tahu. Bahkan diterangkan di situ, manusia itu
Allah menjamin rizki manusia dan manusia itu dikejar oleh rizkinya. Makanya kita hidup sampai sekarang itu, kita itu selalu dijejali oleh rizki dari Allah. Rizki itu tentang bagaimana kenikmatan hidup, kesehatan, itu rizki dari Allah. Kita dikejar oleh rizki dari Allah. Begitu juga kematian. Jadi manusia itu dikejar terus oleh rizki dari Allah, sebagaimana kematian juga mengejar mereka. Nah, artinya apa? Kita tidak tahu kematian itu kapan menimpa kepada kita. Namun pesan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu aja pesan dari Al-Quran, bahwa janganlah kalian posisi meninggalkan semesta ini dalam keadaan tidak menjadi orang yang tidak dalam keadaan muslim gitu. Jadi artinya apa? Silahkan tinggalkan dunia yang fana ini. Ingat posisimu dalam keadaan berserah diri kepada Tuhan pencipta alam semesta ini, yaitu menjadi seorang muslim. Nah, itu aja pesan di dalam Al-Quran. Mungkin itu aja juga yang saya sedikit sampaikan ya. Tafadhol ke yang lain. Afwan. Terima kasih. Pokoknya saya janji Pak Bang Yuda, kalau Anda menikah nanti, saya menjadi pagar ayunya. Jadi lesernya kali. Enggak, dia Bang Adi mau jadi Putri Domas katanya. Pagar ayu Putri Domas. Nggak cocok pagar ayu mah, nggak cocok. Cocoknya Putri Domas ya Bang Nandar ya. Suruh pakai rok, pakai lipstick. Pasangan Pagar ini saya, pagar kayu aja. pasangan lu sama Bang Juma, saya pagar ayu, bener loh. Siap. Insya Allah kan. Mbak Puput janji lo ya, kalau ini jadi menikah saya sama Bang Juma jadi pagar ayu, bener? Ya, boleh. Jangan mau jadi Putri Domas saja. Dan terus didadanin apa Pak Disugi kalau jadi Putri Domas nanti? Dia jadi ini nyanyi, kalau dia nyanyi di dangdutannya kalau nggak mati lampu nggak berhenti dia. Ya, Pempina mungkin ada yang mau disampaikan lagi ini. Saya jadi cucuk langkah ya wes. Apa-apa. Aku dong, boleh sedikit. Silakan. Saya nggak bisa memberikan apa-apa buat Mbak Puput, tapi Ya abis ini dipersiapkan nanti Mbak Ceni mau naik yang semalam. Ya, silakan Bang Jo. Mohon dibesarkan layar saya. Matius 7:22. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tidak pernah ada value di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan kecuali Kristen. Kemudian kita lanjut. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Tidak ada value di dalam Islam bernubuat atas nama Yesus. Hanya Kristen yang bernubuat atas nama Yesus dan mengusir setan demi namamu. Juga tidak pernah terdapat value di dalam Islam mengusir setan atas nama Yesus. Di dalam Islam kalau mengusir setan dengan nama Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dengan nama Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Ini yang mengusir setan atas nama Yesus orang Kristen. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Tidak pernah ada value di dalam Islam bermukjizat, karena mukjizat itu adalah para nabi. Ini hanya terdapat di dalam Kristen. Kita lihat apa kata Yesus. Yesus kaget ketika turun kedua kalinya, sebagaimana diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun menjelang hari kiamat. Nah, Yesus kaget dengan apa? Dia mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, hai kalian semua pembuat kejahatan. Jadi mudah-mudahan Mbak Puput ini adalah salah seorang yang tidak diusir oleh Yesus. Salah satu syaratnya adalah dengan menjadi umatnya Nabi Isa, yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27 yang sudah tadi sebutkan. Ternyata Mbak Puput
Kalau kita menjadi Kristen, baca Markus 9:49. Di sini disebutkan karena setiap orang akan digarami dengan api. Jadi orang Kristen itu nanti akan masuk ke neraka, sebagaimana di dalam tafsiran juga Al-Full Life ini ya, akan dibakar di dalam api neraka. Jadi hanya Islamlah yang menjanjikan keselamatan dan hidup kekal abadi. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mantap. Lanjutkan. Ya mungkin ini kita naikkan Kristen yang lain barangkali ya, biar saudara kita ini istirahat. Terima kasih Gurunda, termasuk Ya, sama-sama Bang. Andri dan Ya, sama-sama Bang. atas banyak pencerahan buat saya dan Pempino saya. Insya Allah tidak butuh waktu lama, saya akan kembali membawa Pempino dan satu frame. Jadi pada saat ada saya, insya Allah dia akan membaca 2 kalimat syahadat. Amin ya Allah. Tolong mohon dibantu doa para guru-guru sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan buat rekan-rekan yang tetap di bawah, terima kasih dukungannya. Ya, ada yang nanya Bang Brahma Kumbara gimana kabar Palestina. Mohon maaf saya tidak dikirim ke sana karena sudah beda tempat gitu. Itu saja, terima kasih. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya beliau tentara ini ya Pak Brahma Kumbara. Oke, terima kasih Bang Brahma Kumbara dan Mbak Opi.